Selamat malam, Immortales, apa kabar? Selamat malam. Baik. Selamat atas diluncurkannya album dari Immortales yang terbaru. Selamat. Oke, untuk pertama kali kita akan ngobrol-ngobrol sama Immortales. Bisa diperkenalkan untuk personilnya siapa saja? Halo, saya Doni, bass vokal. Win, gitar. Kutes drummer. Dwi, gitar, vokal. Oke, untuk album dari Immortales bisa diceritakan kenapa kok itu bisa deal dengan Sadis Record itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya album ini kan dirilis self release ya. Self release dalam artian kita rilis sendiri untuk format kaset pada tanggal 20 Februari kemarin. Cetaknya 100 kopi. Untuk CD-nya emang kita sebenarnya deal dengan Blackwing dari Singapura, Malaysia. Tapi iya. jadwal rilisnya sebenarnya juga sama dari Februari itu, cuman karena kemarin kendala corona itu, pihak Blackwing sendiri tidak ada kepastian, dalam artian kemarin pas sebulan yang lalu itu kita tegesi selai ini jadi dirilis kapan. Pihak Blackwing sebenarnya masih ingin minat merilis, cuman jadwalnya ini belum tentu, jadi diundur istilahnya lah. Iya. Dari itulah akhirnya kita karena saya sendiri sebenarnya lebih akrab dengan Mas Sastrawan kan di Sadis Record itu. Kebetulan teman-teman yang di sana ada Abah Warkul, terus Mas Mul dari Lemuran Kodek Eternal Madness itu. Terus ada band black metal dari Probolinggo yang udah dirilis. Jadi emang akhir-akhir ini kan Sadis Record merilis band-band black metal. Yeah. Nah, itulah akhirnya kita istilahnya ngobrol-ngobrol dengan Mas Sastrawan. Kita berikan opsi, Mas, ini Blackwing tidak jadi rilis dalam waktu dekat ini. Mungkin kalau Sadis Record berkenan merilis Immortal, ini semua sudah lengkap lah, istilahnya tinggal gong saja. Kalau jenengan berkenan, kita monggo welcome. Nah, saya ngasih inbox dia begitu, Mas Sastrawan langsung oke. Jadi dia kan karena dia sudah ngikuti juga ya, mungkin mengikuti perkembangan Immortal dari kan dia juga akrab dengan si Malik Asahar. Kita lihat komen-komennya juga aktif, jadi dia langsung mengedilkan. Oke, langsung Mas, kita cetak dalam waktu dekat ini. Padahal di jadwal itu kan sebenarnya masih ada band dari Tulungagung itu tren teknikil ya. Teknikil. Tapi karena beberapa materi teknikil yang belum siap, akhirnya didulukan Immortal. Kebetulan kita dapat nomor yang 13. Oh, 013. Itu berarti ada 2 rilisan ya, untuk kaset juga kan dirilis sama Sadis kan? Ya, kebetulan kalau kaset Sadis hanya merilis 50, jadi yang bundle itu, jadi package deal itu hanya dirilis 50. Nah, sedangkan yang kaset yang saya rilis sendiri di self release itu kan 100. Nah, untuk CD-nya sementara 500, rencana sih katanya 1000 atau gimana gitu. Dan juga belum ada kabar terbaru, cuman rilisan yang pertama kemarin itu 500 kopi. Oke, terlepas dari apa yang melatar belakangi untuk pembuatan album, bagaimana sih proses pembuatan album itu sendiri dan kenapa kok mengambil tema budaya? Batara Api itu sebenarnya sudah kita promosikan dari tahun 2018 ya. Ya. Ketika Pak Wi masuk kembali ke IR itu kan 2017 akhir. Nah, kita menggarap itu sebenarnya materi-materi sudah dipersiapkan, cuman yang kita jadikan ujung tombak itu ya Batara Api itu. Itu kan pernah malah dirilis pertama kali single itu kalau nggak salah di Kongres Kebudayaan di Kemendikbud. Nah, kebetulan kita diundang, saya sendiri diundang untuk. Jadi sebenarnya single itu udah kita rilis 2018 akhir. Udah lama berarti ya? Ketika ada Kongres Kebudayaan di Jakarta. Jadi di hadapan para budayawan itu lagu itu kita setel. Jadi di hadapan Pak Dalang, siapa itu kalau nggak salah Pak Anom Suroto juga ada yang hadir. Pak Mantep dan sebagainya. Jadi kita setel itu istilahnya kita ya karena diberi kesempatan oleh Kemendikbud ya syukur lah. Jadi wes gak peduli lagu metal atau apa-apa kita setel di hadapan mereka itu. Nah, kenapa kok mengambil tema budaya ya? Karena emang sejatinya kan dari dulu
kita bergelut di bidang kebudayaan, jadi pelestarian cagar budaya dan sebagainya. Jadi istilahnya kalau kita mengambil tema-tema yang lain seperti kebanyakan konsep-konsep black metal mengenai Luciferian, setan-setan dari Norwegia dan sebagainya itu Skandinavia, ya kayaknya nggak pas. Kenapa kok nggak pas ya? Karena pencakupan hal-hal yang demikian yang kita masukkan ke ranah musik itu kalau di Immortal Red itu kurang tepat. Kurang tepatnya karena saya dan Marvin juga pelaku budaya. Jadi hal-hal keseharian itu bisa mencakup ke situ, ke album itulah. Jadi istilahnya begitu. Jadi kalau kita berbicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan Skandinavia untuk dimasukkan ke musik Immortal itu ya nggak pasnya karena satu, kita tidak begitu memahami kebudayaan mereka kan. Jadi kalau dari kacamata umum misalnya orang-orang Skandinavia kan ada beberapa dewa-dewa kuno, istilah dewa pagan. Nah, sebenarnya hal demikian ini sama kalau dimasukkan karena orang-orang di Nusantara. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya benang merah itu masih nyangkut ke black metal itu. Istilahnya kita mengambil itunya. Jadi bukan beberapa teori-teori yang kesannya nanti kalau kita memainkan tema-tema Luciferian itu kan kesannya malah sekedar memaksakan gimmick atau aksi panggung lah, teatrikal dan sebagainya. Nah, itu tidak pas kalau dimainkan di hati karena sejatinya main musik itu kan sing penak nang atina dhewe, keseharian kita atau apa yang kita pelajari itulah yang bisa membuat kita mungkin klop akhirnya lahir album Batara Api itu. Ya. Mengenai video klip itu berarti yang pertama dirilis itu yang judulnya apa? Kemarin itu. Batara Api kan? Batara Api ya. Video Kan? klip sama Batara Api udah dirilis sama pihak Dua kali kan? Indonesian Dua kali. Extreme Skin. Iya. Cuman karena itu kan waktunya dulu juga mepet, jadi istilah sekedar aja hanya sekedar publikasi bahwa ini loh Batara Api udah dirilis bertepatan dengan saya merilis di Kemendikbud itu kan dulu begitu istilahnya. Nah, dari pihak Sadis Record dia tidak menghendaki karena emang aturannya begitu. Sadis Record itu kalau merilis band dia pasti untuk meluncurkan itu mengambil 1-2 lagu. Nah, sebenarnya kemarin saya sendiri tidak mengajukan Batara Api untuk perilisan video klipnya. Saya justru mengajukan lagu yang judulnya Legiun Api. Karena ini berkaitan dengan kebetulan sastrawan orang Bali. Nah, kita ada di Kediri. Legiun Api itu kan bercerita tentang calon arang. Nah, sebenarnya itu yang saya mau masukkan. Cuman karena Mas sastrawan kayaknya serak di lagu yang Batara Api, dia sebagai pihak label ngengkel di situ ya. Udah akhirnya kita ikut lah, nggak apa-apa. Yang penting tetap istilahnya kan sama saja. Mau yang Legiun Api atau yang Batara Api, toh nanti orang tetap kalau dia mau membeli album itu, sejatinya kalau dia mempelajari isi lirik-liriknya tetap akan kenanya ke situ. Oh iya. Itu untuk lagu yang Batara Api itu pembuatannya gimana sih sebenarnya dari di awal yang tadi terus bisa dijadikan video klip itu mungkin lokasi atau itu pengambilannya di mana? Kalau secara lagu ya itu 2017 ketika Pak Wi masuk itu kan dia udah emang saya suruh tapi nggak beat sing rada refresh lah dari album pertama yang Api dari Timur sing istilahnya rada ojo podo titik. Nah, ya kan kalau di Immortal memang aransemen kan Pak Wi dan Mas Win. Jadi istilah itu sebenarnya yang aransemen mereka berdua. Kalau saya dan Pudes itu istilahnya kan ngikut. Nah, ngikut saja begitu istilahnya. Terus kenapa kok Batara Api itu yang diunggulkan ya? Karena kalau menurut kami Batara Api itu istilahnya mewakili semua lagu itu. Karena di situ kan ada beat thrash metalnya ada death metalnya juga ada, black metal ada lengkap. Jadi ini mewakili itulah. Tapi kalau lagu-lagu yang lain itu kesannya ada yang pure black metal ada yang terkesan semi death metal ada. Jadi yus ini mewakili album ini kita punjerkan di Batara Api. Oh iya. Mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh Immortal Red mengenai album itu apa aja sih yang ingin disampaikan dari album itu? Ya kalau harapan kita sebenarnya simpel ya, karena dewasa ini banyak anak-anak muda itu yang sudah tidak paham akan sejarah. Jadi orang kalau khususnya orang Kediri, anak metal Kediri ataupun umum sekupnya umum, kalau nanti membeli Batara Api itu dia tahu terjadi dialog dengan kita, dia akan tahu sejarah Kediri. Jadi paling tidak kita akan mencoba mengetuk pintu teman-teman dari metalhead khususnya supaya paling tidak ayolah Kediri ini dipelajari. Kediri adalah kota kuno yang banyak meninggalkan ajaran-ajaran luhur yang sangat istilah arif dan sebagainya lah. Itu
segelintir pengetuk pintu sebenarnya ada di situ. Mengenai album kita ya simpel lagi. Albumnya ya enaknya kuwi mau dibeli syukur ya dia no problem wis lah gitu. Tapi dengan adanya cover-cover itu sebenarnya udah mewakili apa ya istilah mewakili dunia sejarah Kediri. Orang kalau membeli album itu pasti gambarnya nyampe kok wong lungguh nang pucuke tombak terus enek resirsinya di depan itu. Nah, ya itu ya nanti misalkan terjadi dialognya di situ. Jadi kalau orang memperhatikan cover pasti akan terjadi dialog di situ. Wah gambarnya kok ini punya maksudnya ada maksudnya lah. Kenapa kok mburinya naik candinya dan sebagainya. Itu sebenarnya penyampaian sekup dari lingkup sejarah yang ada di album ke semua itu. Oke, kami juga ingin tahu nih bagaimana sih Immortal bisa tetap menjaga atau mempertahankan eksistensinya dalam musik metal ini supaya biar solid sampai sekarang itu gimana sih? Ben Pak Wi ya. Ya, Pak Wi silakan, Pak Wi. mungkin. Atau mungkin nanti semua Ben ngasih pendapat lah. Iya, biar apa? Gimana sih Immortal itu biar menjaga eksistensinya, biar solid sampai sekarang tetap bermusik itu gimana sih? Tapi Gimana ya? ya ngalir gitu aja lah. Ngalir lah. Iya. Karena Istilahnya ya mungkin apa? saling menyadari aja kan. Saling memahami antar personil. Cocok gitulah. Iya. Nggak Nah itu nggak pernah ada. gimana juga sih ceritanya bisa Pak Wi itu dulu kan sempat keluar dari Mortares terus masuk kembali itu gimana sih? Ya dulu keluar karena masih ada kegiatan lain. Oh iya. Terus karena ya basicnya karena di musik ya kadang rindu akan musik lagi, akhirnya ya kembali lagi aja. Oh iya. Mungkin Kalau- dari Mas Doni gimana? Ya kalau saya sendiri sebenarnya fleksibel. Nah, kalau di band itu kan kalau saya pengalaman saya ngeband hampir 25 tahun itu ya orang punya porsi masing-masing. Jadi misalkan saya posisinya ada di artwork, menata artworknya atau manajemen band atau misalkan tentang lirik-lirik ya udah saya khusus di situ saja. Nanti kalau misalkan Mas Win memang khususnya membuat lagu ya wes, jadi porsi dia harus membuat lagu. Nah sama dengan Pak Wi mungkin kalau Pak Wi, nah itu harus disadari kita. Jadi kenapa kok saya akhirnya tetap ngeband sampai sekarang membawa bendera Immortal ya? Mungkin kalau saya pribadi itu. Jadi walaupun pada kenyataannya mungkin di beberapa beat lagu itu misalkan saya tidak cocok ya, wah ini lagu ini kok misalkan nggak cocok dengan saya. Saya tetap harus menerima. Walaupun Oh, itu iya. skupnya 0, berapa persen istilah gitu ya. Jadi saya menyadari bahwa wah aku tidak bisa membuat lagu, jadi harus apa itu memahami porsi itu lah maksudnya. Bagi tugas. Nah, walaupun dan itu istilahnya menyadari. kadang ada beberapa itu yang saya bilang tadi ada beberapa beat itu kadang yang tidak cocok. Cuman kita memberi masukan, oh iya begini. Tapi kalaupun nantinya tidak dipakai ya wes, jadi saya tidak harus maksa kudu gawe ngene, misalkan ini harus blast beat, ini harus grinding. Tidak, jadi saya memahami itu karena posisi saya adalah di Immortal sebagai di depan mengcover dan artwork itu dan sebagainya, istilahnya ya udah saya memahami itu. Jadi untuk urusan musik saya pasrahkan ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin begitu. Itulah akhirnya yang membuat kita tetap mungkin berjalan ya. Kadang kan ada kalau ngeband itu setahun wis buyar, 2 tahun buyar karena saya rasa itu adalah egonya yang Ego. nah itu istilahnya. Berarti ada toleransi Ya, seperti keluarga gitu ya. Ya istilah gitu karena istilah ngeband itu ya dianggap keluarga ya, dianggap dulur ya, dianggap konco ya, istilah gitu. Jadi harus memahami itu. Ya kebetulan sekarang. Kalau untuk manggung nih, kesan pesan itu yang paling dikenang tuh manggung di mana sih? Yang paling berkesan? Kalau saya karena mungkin Waktu tur kemarin mungkin ya? kalau tur kemarin, iya bisa. Kalau tur kemarin itu kalau saya yang paling berkesan yang di Jakarta dan di Surabaya. Kenapa kok di Surabaya? Karena yang di Surabaya ini yang memanage event itu adalah seorang cewek. Jadi Mbak Baby Halki itu. Jadi semua kita percayakan ke dia dan asiknya lagi Mbak Baby Halki ini tidak macam-macam, ini tidak norno lah, harus begini tidak. Jadi sama karena kita juga menyadari ini adalah sebuah tour kita pasrahkan semua ke dia dan kita juga tidak neko-neko. Supaya ada event kita main dan itu asik. Ya kalau yang di Jakarta karena di sana berkumpul dari berbagai sekup lini masa metal. Jadi kan karena saya dulu juga asalnya dari Jakarta, mengawali bermusikan di Jakarta. Jadi sebagai reuni juga, di sana jadi kumpul teman-teman saya yang dulu SMA itu
pada ngumpul, itu yang membuat saya mungkin terkesan, walaupun main kita tidak di Jakarta saya rada remuk ya. Nah, di Jakarta itu main kita agak kacau karena ya Mas Win tidak bisa datang juga karena dia di bagian lead kan vital. Yang kedua emang kebetulan Yus kesel karena riwariwi kan beberapa kota itu. Jadi istilahnya kalau saya nilai ya 65% kemarin Jakarta itu secara permainan ya. Cuman kalau secara seneng sekali karena bertemu dengan teman-teman lama di sana, ngumpul dengan teman-teman lama era 90-an lah. Oh ya itu kayak dulu pernah mau ada acara black metal Nusantara ya di Kediri itu sekarang gimana kabarnya? Itu tetap berjalan karena Covid selesai. istilahnya Menunggu Covid selesai gitu ya. Karena apa? Karena emang itu event se-Indonesia ya, Indonesia Iya. dan kebetulan Kediri menjadi tuan rumah dan ya juga udah masuk ke beberapa apa itu sound system dan sebagainya itu kan sudah masuk. Jadi kalau ya harus jadi apapun yang terjadi, biasanya kan gitu. Jadi kalau nggak jadi ya malah nanti susah. Ini akan mencoreng nama Kediri dan Immortalet istilahnya. Iya, iya. Jadi akan tetap kita jalankan, tapi kita juga nunggu protokoler yang ada karena ini kan di Jawa Barat udah beberapa ada event apa kelas Iya. KW dan sebagainya. Terus Sudah ini mulai bisa ini dengan ada jalankan. teman-teman dari kalau nggak salah dari teman-teman anak black metal baru kan mau bikin acara di atas juga, walaupun bukan acara musik, cuman acara putar film kalau nggak salah. Nah berarti ini kan Screening ya. Nah, ini berarti kan udah mungkin perizinannya udah mulai, cuman saya belum tahu kalau untuk musik udah mulai boleh apa belum, saya belum tahu. Ini saya masih mencari info ini. Nanti kalau misalkan dari pihak pemerintah setempat dalam ini adalah Pemkab kabupaten kalau udah mengizinkan ya langsung kita geber. Nanti nggak tahu akhir tahun atau mungkin awal tahun untuk event ini. Jadi tahun Nusantara. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mungkin juga ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Kediri ataupun teman-teman luar kota. Mungkin dari Mortares mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, Mas Win dulu mungkin. Jangan pernah berhenti berkarya. Itu aja sih. Pak Wi apa mungkin buat teman-teman gitu ya. Beli album kami. Aku mau. Oke, selain apa kita harus terus berkarya itu memang yang penting itu memang support sih dari teman-teman memang sangat penting itu. Mungkin dari Mas Doni ada yang ingin disampaikan? Ya itu sama tetap berkarya lah. Jadi karena apa terus berkarya dan support teman-teman sendiri khususnya Kediri lah. Karena Kediri itu kan bisa dibilang barometer Jawa Timur kalau saya bilang. Terus yang terakhir yaitu kalau apa ini travel tingkatkan lagi. Jadi perbanyak interview. Jadi karena zaman milenial kita ikuti lah gitu biar rame. Ya. Karena pengetahuan musik itu kan nggak harus lewat yang fisik juga. Jadi lewat media sosial ini yang paling lewat media sosial ini. Jadi perbanyak interview dengan band-band mungkin Kediri kan mas kumpulan band. Apalagi tahun 2020 ini saya kira banyak band baru yang membuat album ya. Saya juga dapat beberapa band CD dari Pare yang belum saya review juga. Jadi saya kebetulan juga mau bikin itu ngikuti teman-teman dari Jawa Barat lah, band-band black metal tua kan banyak yang review sekarang ada bikin radio dan sebagainya. Jadi kalau bisa terus berkarya dan support band-band lokal. Iya teh. Oke. Mungkin ada yang disampaikan? Kayak aku. Oke, terima kasih dari Mortares. Terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam. Oke. Thank you.